相变。就让人类发明出了 SS 级的。他们在大涅槃时。Halo Donghua Lovers, bagaimana kabar kalian semua? Pada video kali ini, saya akan kembali merekap bocoran alur cerita dari salah satu Donghua terbaik, yang berjudul Swallowed Star, episode 142. Yang dimana pada pembahasan sebelumnya telah diceritakan, tentang leluhur keluarga Nolan, yang kembali memerintahkan pula, agar membentuk kelompok kecil untuk kembali ke bumi dan mencari keberadaan tubuh dari bayi binatang bertanduk emas. Sementara pula yang mendengar perintah itu, ia pun segera mengutus para prajurit elit dari keluarga Nolan, yang saat itu telah kembali memasuki atmosfer bumi dengan menggunakan kapal pengintai, dan itulah, sepenggal cerita dari episode sebelumnya. Tapi seperti biasa, sebelum kita masuk ke alur ceritanya, saya ingatkan kembali pada teman-teman, berhubung ini adalah bocoran alur cerita yang series aslinya sendiri belum dirilis, maka sudah pasti, gambar dan suara video tidak akan sama, begitupun alur cerita dari Donghua aslinya, yang bisa saja berbeda pada saat tayang nanti, karena itu semua diatur oleh pihak studio. Sekian informasinya, dan segeralah pasang handset kalian, simetriskan posisi rebahan, lupakan kenangan mantan, dan yuk dengarkan alur ceritanya. Cerita dimulai dengan diperlihatkannya sebuah kapal pengintai alam semesta milik keluarga Nolan, yang saat itu berada jauh di bawah sungai Amazon. Dengan sistem kamuflasenya yang sangat canggih, membuat semua sistem dan radar di bumi tidak ada yang mendeteksi keberadaannya. Di saat yang sama terlihat, 80 prajurit yang mengenakan seragam pertempuran biru tua, yang sedang duduk bersila di tanah sembari bersandar di pohon. Binatang buas yang berada di dalam hutan pun, tidak berani mendekati mereka. Sesaat kemudian, tampak 4 siluet manusia yang mengenakan seragam hitam, yang keluar dari dalam sungai. Melihat orang-orang berseragam hitam itu, spontan sekelompok prajurit yang saat itu sedang duduk bersila pun seketika berdiri, dan berteriak serempak, memanggil keempat orang itu dengan sebutan kapten. Terlihat saat itu, tim elit dari keluarga Nolan yang berjumlah 80 orang, dengan rata-rata tingkatan kekuatan mereka berada di tingkat bintang 7, 8 dan 9. Saat itu mereka dibagi menjadi 4 grup kecil, yang setiap kelompok dipimpin oleh seorang pemimpin yang berbeda, dan diketahui bernama Tuoleiwu, Rongzi, Aeman dan Abu Luote. Dan di antara mereka, Tuoleiwu adalah kapten yang dipercayakan oleh keluarga Nolan, untuk bertanggung jawab penuh dalam operasi tersebut. Saat telah menemui para bawahannya, Tuoleiwu pun berkata dengan serius. "Apakah kalian telah menemukan tubuh dari bayi binatang bertanduk emas?" Mendengar ucapan itu, salah satu prajurit pun berkata, "Kapten, kami telah menyisir setiap sudut Samudra Atlantik, namun kami sama sekali tidak menemukan jejak apapun dari binatang tersebut." Mendengar laporan itu, sontak Tuoleiwu dan ketiga kapten lainnya pun saling bertukar pandang. Tampak saat itu, Kapten Aeman yang memiliki tubuh dan perawakan paling menakutkan berkata dengan serius pada Tuoleiwu, tentang langkah apa yang harus mereka ambil, dan apakah mereka akan menggunakan rencana dari ahli waris utama, ucap Aeman. Mendengar ucapan itu, Tuoleiwu pun mengangguk sembari berkata, "Menurut apa yang dikatakan Lord pula kepadaku, akan ada 2 kemungkinan yang berkaitan dengan bayi binatang bertanduk emas. Kemungkinan pertama, tubuh bayi binatang bertanduk emas itu telah diambil oleh manusia untuk dibedah dan diteliti. Sementara kemungkinan kedua, tubuh binatang itu masih berada di kedalaman laut. Namun karena saat ini kita telah mencari dan tidak ada tanda-tanda tubuhnya sama sekali di lautan, maka bisa dipastikan, tubuh dari binatang itu telah diambil oleh manusia," ucap Tuoleiwu dengan serius. Sementara di lokasi yang berbeda, tepatnya di pangkalan Washington, terlihat saat itu, Boris Brand tersenyum lebar sambil berjalan keluar dari gedung putih. Dari kejauhan, terlihat polisi bergegas membantu membuka pintu mobilnya. Setelah Boris memasuki mobilnya, spontan 2 pengawal berkulit hitam yang dengan sigap ikut masuk ke dalam mobil tersebut. Saat mobil telah berjalan meninggalkan gedung putih, Boris pun berkata, "Pangkalan bertahan hidup itu terlalu kecil dan sangat tidak nyaman untukku. Untungnya sekelompok alien jahat itu telah pergi meninggalkan bumi," ucap Boris, lalu kembali berkata pada pengawal yang duduk di sampingnya. "David, apakah aku harus menunjukkan semacam rasa terima kasih kepada Tuan Luo Feng?" tanya Boris, yang langsung dijawab oleh David dengan anggukan kepala sembari tersenyum. "Baiklah,
Ketika dia kembali, aku akan memberi sesuatu padanya, ucap Boris lalu kembali berkata. Menurut data yang diperoleh dari jaringan virtual alam semesta, bumi kita berada di dalam ruang gelap. Yang dimana saat alien mencoba untuk menyerang, akan memakan waktu setidaknya beberapa tahun, ucap Boris dengan tersenyum. Sesaat kemudian, ekspresi Boris seketika berubah, saat mengetahui, mobil yang ia tumpangi tiba-tiba berhenti di sebuah jalan yang tidak dikenal. Mengetahui akan hal itu, Boris pun ingin memerintahkan sopirnya untuk segera mundur dan memutar mobilnya. Namun saat itu terjadi sebuah keanehan, yang dimana saat itu, Boris seperti merasakan lelah yang luar biasa, sampai-sampai untuk berbicara pun ia sudah tak sanggup. Dan hal serupa pun dirasakan oleh sopir serta pengawalnya, seolah-olah telah terhipnotis. Dan tak berselang lama, tiba-tiba dua siluet manusia muncul di samping mobil yang ia tumpangi, yang tidak lain adalah Tuo Leiwu, serta salah satu pengawal bermata tiga yang mengenakan seragam pertempuran biru tua, yang tingkatan kekuatannya berada di tingkat bintang level 9. Dan tanpa menunggu lama, Tuo Leiwu pun segera memerintahkan si prajurit bermata tiga itu untuk menanyakan keberadaan tubuh dari bayi binatang bertanduk emas, dan langsung dijawab oleh Boris, bahwa ia sama sekali tidak tahu tentang hal itu, ucap Boris, yang saat itu sedang terhipnotis. Mendengar jawaban dari Boris, spontan Tuo Leiwu dan pria bermata tiga itu pun saling memandang. Sesaat kemudian, si pria bermata tiga itu kembali bertanya, jika demikian, kira-kira di mana tempat yang paling memungkinkan bagi tubuh binatang itu sekarang, ucap si pria bermata tiga. Saat insiden itu terjadi, binatang itu diperangi oleh kekuatan gabungan dari 6 pahlawan besar di planet ini, dan akhirnya dibunuh oleh Luo Feng. Awalnya semua orang mengira, bahwa Luo Feng telah mati bersama bayi binatang itu, namun setahun kemudian dia kembali dalam keadaan hidup. Dan saat ini semua negara berpikir, bahwa dimanapun tubuh binatang itu, hanya Luo Feng lah yang tahu lokasinya, ucap Boris. Sementara si pria bermata tiga yang belum mendapatkan jawaban yang memuaskan, ia pun kembali bertanya. Selain itu apakah ada kemungkinan lain? Mungkin negara lain telah mendapatkannya, atau dimakan oleh makhluk laut lainnya, sahut Boris. Mendengar jawaban dari Boris yang tidak menunjukkan satu petunjuk pun, Tuo Leiwu dan si pria bermata tiga itu pun segera pergi meninggalkan Boris. Saat dalam perjalanan, Tuo Leiwu pun merenung sejenak, lalu membuka komunikatornya. Rongzi, Aeman, Abu Luote, bawa tim kalian secara individu, dan tangkap para pemimpin terkemuka dari 5 negara besar, dan saya sendiri akan mengambil tim dan menangkap orang-orang terdekat dari pemimpin planet ini, ucap Tuo Leiwu memerintahkan. Mendengar perintah itu, 3 kapten lainnya pun langsung bergegas pergi untuk menangkap petinggi dari 5 negara. Sementara di lokasi yang berbeda, tepatnya di setiap pangkalan bertahan hidup. Tampak saat itu, para petinggi bumi yang tadinya bersembunyi di dalam pangkalan bertahan hidup, satu persatu mulai keluar meninggalkan pangkalan tersebut. Hal ini dikarenakan orang-orang tersebut tahu, bahwa saat ini keluarga Noulan telah meninggalkan tata surya bumi. Sama halnya dengan para petinggi lain, saat itu Susin dan anggota keluarga Luo Feng pun telah kembali ke kastil mereka, dan mulai menjalankan rutinitas seperti hari-hari sebelumnya. Tampak siang itu, Susin yang baru saja selesai makan siang, ia pun segera melangkah keluar kastil. Melihat hal itu, putra bungsu Luo Feng pun segera mengejarnya sembari berkata, bahwa ia pun ingin ikut. Mendengar ucapan anak bungsunya, Susin pun berkata, Ping Ping, bermainlah bersama kakek dan nenek, karena saat ini mama punya urusan bisnis yang harus diurus, ucap Susin sambil mencium putranya, lalu menuju ke mobil dan meninggalkan kastil. Di sela itu terlihat, sejumlah besar prajurit kuat yang sebelumnya telah dibeli oleh Luo Feng tersebar di sekitar lingkungan kastil, untuk menjaga keamanan keluarganya. Di sela penjagaan ketat itu, tampak ayah dan ibu Luo Feng yang saat itu sedang bermain dengan kedua cucunya di atas rumput di luar kastil. Sementara di kejauhan, terlihat Zhen Nan sedang duduk di kursi sambil membaca buku. Dan tanpa mereka sadari, saat itu Tuo Leiwu beserta prajurit keluarga Noulan sedang dalam perjalanan ke kota Yangzhou. Di sela perjalanan itu terdengar, Tuo Leiwu berkata, saat kita bertindak, kita semua harus hati-hati, dan segera menangkap orang-orang terdekat pemimpin bumi, ucap Tuo Leiwu, yang saat itu terbang bersama 20 prajurit keluarga Noulan, yang dengan cepat melesat menuju kota Yangzhou. Tampak saat itu, setiap orang dari mereka menggunakan alat penyamaran, yang bahkan di planet normal seperti bintang Bailan pun akan sulit untuk mendeteksinya. Sekarang percepat kecepatan kalian,
karena sekitar 300 km lagi kita akan sampai di tempat kediaman pemimpin bumi, ucap Tuo Leiwu. Sementara di kastil milik Luo Feng, terlihat saat itu, ayah dan ibu Luo Feng yang masih bermain bersama dua cucu mereka dengan gembira. Namun seketika kegembiraan itu berubah tegang, saat dimana terdengar suara alarm yang sangat menusuk telinga, yang bergema di seluruh kastil. Menyadari ada yang tidak beres, Meng 2 dan Meng 4 segera menjadi dua pancaran cahaya. Cepat lindungi Tuan Muda, ucap Meng 2, yang merupakan seorang pembaca roh tingkat bintang level 7. Dengan kecepatannya yang tidak masuk akal, yang hanya dalam sekejap mata, dia tampak telah memeluk kedua anak Luo Feng. Sementara Meng 4, ia pun dengan cepat memeluk dan mengamankan ayah dan ibu Luo Feng, dan diikuti seorang penjaga lainnya, yang merupakan seorang pejuang tingkat bintang level 1, yang juga dengan cepat memeluk dan mengamankan Zhen Nan, dan dengan cepat ketiga penjaga itu segera masuk ke dalam kastil. Dan diawali dengan suara gemuruh, yang dengan cepat, sistem pertahanan kastil pun langsung aktif secara otomatis, yang dengan cepat mengunci 10 gerbang utama kastil. Di sini dijelaskan tentang kastil milik Luo Feng, yang terbuat dari logam kelas C, yang bahkan serangan dari seorang prajurit tingkat alam semesta pun tidak akan dapat menembusnya. Di sela bunyi alarm peringatan, tiba-tiba Meng 2 berkata dengan serius. Menurut informasi dari bunyi sistem peringatan, level musuh yang mendekat setidaknya berada pada level yang sama dengan kita. Dan untuk kekuatan spesifik mereka, hanya akan diketahui dari pemeriksaan sistem pertahanan kastil, ucap Meng 2. Sementara di dimensi yang berbeda, tepatnya di dalam jaringan virtual alam semesta. Terlihat saat itu, Luo Feng, Hong dan Dewa Petir, yang saat itu sedang melihat-lihat rumah untuk mereka beli. Di sela itu, tiba-tiba ekspresi Luo Feng seketika berubah. Tunggu sebentar, ucap Luo Feng yang menyadari, bahwa ada permintaan panggilan masuk, yang ternyata panggilan itu berasal dari ayahnya. Saat panggilan telah diterima, tampak gambar ayahnya yang terlihat pucat dan ketakutan, sembari berkata dengan cemas. Luo Feng, saat ini ada alien yang menyerang rumah kita, sistem pertahanan menunjukkan bahwa musuh adalah prajurit tingkat bintang level 7, 8 dan 9, yang berjumlah 21 orang, kemungkinan besar itu adalah orang-orang keluarga Nuolan, ucap ayah Luo Feng dalam satu tarikan nafas. Mendengar informasi itu, ekspresi Luo Feng, Hong dan Dewa Petir seketika berubah. Di sela itu terdengar, Luo Feng berkata, "Ayah, apakah ada yang terluka?" tanya Luo Feng, dan langsung dijawab oleh ayahnya, bahwa telah banyak penjaga yang meninggal, sementara mereka dan kedua anaknya serta Zhen Nan, berada di dalam kastil tanpa cedera. Namun Su Xin dan Luo Hua, saat ini sedang berada di luar karena pekerjaan, ucap ayah Luo Feng, yang berkata dengan cemas. Sementara di luar kastil, tampak saat itu, semua prajurit yang dipimpin oleh Tuo Leiwu mulai melancarkan serangan, dan memfokuskan serangan tersebut pada bangunan kastil, hingga menyebabkan sejumlah besar batu-batu berterbangan dengan keras hampir seperti peluru yang ditembakkan, dan scene ini pun merupakan ending dari bocoran cerita kali ini. Akhir kata, sampai jumpa di episode selanjutnya.